jangan tidur. Kelihatan matanya agak bengkak-bengkak ini. Curiga ini saya. Ini rajin tahajud apa rajin tidur ini? Ya. Serok lakukan tuh pagi-pagi betul ketika matahari mulai naik. Waktu yang diperbolehkan tuh 2 rakaat. Terus apalagi? Ibu, al-jum'atu hajjul fuqara'i wal masakin. Hajinya orang fakir, orang miskin itu kata baginda Rasul Jumatan. Loh Ustadz, saya kan gak Jumatan, saya perempuan. Sambut suami ibu untuk ketika selesai melaksanakan Jumatan. Ibu pernah nyambut suami? Siapkan hidangan terbaik. Ini mau enggak? Ya, nanti pulang gak ada apa-apa di rumah. Ayah beli langsung ke rumah makan Padang aja. Ada nggak ibu yang kayak gini? Kenceng amat ini. Mulai hari Jumat itu bu, aduh ibu tuh sudah sibuk masak, memanjakan suami dengan hidangan-hidangan ternikmat. Ustaz, suami saya udah nggak ada. Berikan sodakoh Jumat, keberkahan sodakoh Jumat, Jumat berkah. Berikan apa yang bisa diberikan. Punya makanan berikan, punya minuman berikan, meskipun cuma 1 botol air kasihkan, berkahnya banyak. Ustaz, saya gak punya duit. Ustaz, bantu orang-orang yang memberikan Jumat berkah. Berkahnya Jumat itu biar kecepretan. Siapa tahu kita benar termasuk orang yang mendapatkan pahala haji. Amin. Kalau punya duit bu, kalau hajian itu barangkali nunggunya Ustaz lama banget sampai 26 tahun. Daftar sekarang nih umur lagi 70 tahun, udah 20 tahun ke depan. Aduh Ustaz kayaknya gak kuat. Ibu punya duitnya tapi punya Ustaz umroh. Umrohnya seseorang di bulan Ramadan. Kata baginda Rasul dalam hadis, beliau siapa saja yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan sama dengan dia telah melaksanakan ibadah haji. Bahkan kata baginda Rasul, dia telah haji bersama denganku. Yang umrohnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pengen berangkat ke tanah suci? Orang kaya banyak bu, di Cibubur Country banyak gak ini? Banyak orang kaya tuh. Tapi ternyata maaf, hartanya tidak menuntun dia untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ternyata bukan persoalan harta duit yang banyak. Betul gak itu? Saya ulangi lagi, ibu pengen berangkat ke tanah suci? Yang penting banyak duit. Doa katanya lagi. Kan orang yang banyak duit belum tentu berangkat. Jadi sekarang banyakin doa. Ibu duit. Ya, tuh. Nah, sekarang kita ke hajinya. Haji ini istimewa. Jadi orang yang telah menunaikan ibadah haji berarti dia telah menyempurnakan keislamannya. Yang kedua ada apa tadi bu? Bu, yang kedua ada apa? Ada Arafah. Tapi saya gak afdol kalau sekarang gak singgung mengenai tarwiyah. Ini hari tarwiyah sekarang. Jadi begini bu, ceritain jangan ini. Jadi jamaah haji tanggal 8 dari pagi sampai dengan zuhur di jamaah haji
yang sedang menunaikan ibadah haji, bersiap mereka sekarang ini Bu sudah mengenakan kain ihram. Mereka niatnya di hotel masing-masing. Kemudian mereka siap berangkat. Kemana? Nah, tanggal 8 ini ada 2 jurusannya. Kalau pemerintah langsung memerintahkannya kemana? Ke Arafah. Tapi kalau dari KBIU tertentu atau kelompok tertentu atau travel biasanya ke Mina. Loh, kenapa? Sebab mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi Nabi itu ketika tanggal 8 ke Mina sampai bermalam di Mina. Nabi ke Mina sesuai dengan namanya tarwiyah. Itu artinya mengumpulkan air, mempersiapkan perbekalan untuk menuju Arafah. Jadi berangkat ke Mina, tapi ke Mina ini kalau dari pemerintah tidak difasilitasi. Kalau dari travelnya silahkan, bis sendiri, biaya akomodasi sendiri, nanti konsumsinya pun tidak disiapkan, silakan. Kalau sendiri dalam arti travel dari secara besar, nanti mereka yang menyiapkan tuh masing-masing. Berangkat tuh ke Mina semalam atau bermalam di Mina, nanti ketemu pagi-paginya di mana? Di mana? Di Arafah. Nah, di Arafah tuh ketemu semuanya. Jelas nih, sekarang kita nyambung ke Arafah. Memang Ustadz, Arafah itu bagaimana? Waduh, saya kalau bahas terlalu banyak juga nggak enak. Ya minimal 3 saja dah. Apa keistimewaannya Arafah? Pertama, keistimewaannya hari Arafah itu adalah hari di mana Allah banyak mengampuni umat manusia. Dalam hadis dikatakan, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang manusia, membebaskan manusia dari neraka kecuali hari Arafah. Jadi di hari Arafah itu Bu, banyak orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan kalau kita melakukan kebaikan di hari Arafah, kitalah termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka itu. Enak apa enggak kira-kira? Ya. 2, Allah akan mengampuni dosa selama 2 tahun bagi yang berpuasa. Hari ini ada yang saum. Insya Allah besok juga saum. Nah, apa kemuliaannya? Hari ini dosa kita 1 tahun diampuni oleh Allah. Besok kalau kita puasa 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Hadisnya sangat masyhur. Ya, jadi laksanakan saum 2 hari kalau bisa ya. Hari tarwiyah ini lanjut ke hari Arafah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 2 tahun insya Allah. Kalau kita lakukan semuanya karena iman, semuanya karena ikhlas. Saya tanya dulu, kita banyak dosa apa enggak? Orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, melihat dosanya seperti seorang yang duduk di bawah gunung. Gunungnya begitu tinggi, dia punya kekhawatiran bagaimana kalau gunung ini menimpa diri saya. Tapi orang yang berbuat dosa, dia memandang dosanya itu tak ubahnya seperti lalat yang nempel di hidungnya. Lalat nempel di hidung, diusir buta. Pertanyaannya, datang lagi apa enggak? Begitulah orang-orang yang berdosa, yang melihat dosanya.
Ibu jamaah sekalian, kita nih alhamdulillah kalau ditanya merasa kita nih banyak dosa. Orang yang merasa kita banyak dosa aja udah bagus. Kayaknya saya mah dosanya sedikit Ustaz. Tapi orang yang merasa dosa kita banyak, itu orang yang hebat. Kenapa? Karena dia menyadari segala dosa-dosanya. Apa harapan kita kalau dosa kita banyak, Bu? Bu, apa harapan kita kalau kita nih lagi banyak dosa model begini nih? Apa harapannya? Pengen diampuni oleh Allah. Itu puncak kebahagiaan kita. Kita berat ninggalin dunia karena kita nih banyak dosa. Maka kalau dosa kita nih dibersihkan, tenang kayaknya tuh. Makanya setiap kali tawaran-tawaran, Bu, dari Allah jangan disia-siakan. Betul gak itu? Nih ibarat kata, Bu, ada yang ngasih modal buat nguntungin ibu. Ada orang ngasih duit 100 juta. Bu, nih duit 100 juta biar ibu usahanya sukses. Kira-kira mau diambil apa enggak? Ambil. 15 orang mau diambil apa enggak? Ambil. Tapi maaf, segoblok-gobloknya orang goblok. Oh, mana? Putar-putar begitu. Dikasih duit 100 juta, dikasih, Bu, bukan minjem. Tujuannya supaya dia bisa usaha, dapat usaha, hasil usaha yang besar, dia nggak ngambil. Itu kan namanya segoblok-gobloknya orang goblok. Gitu. Dikasih duit gak diambil, ambil buat usaha, nanti ada keuntungannya. Benar gak itu? Maka Bu, maaf nih, maaf betul. Barangkali kita pun, Bu, orang-orang yang rajin datang ke majelis, kalau ada tawaran dari Allah, puasa, nanti dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Kita nih makhluk yang merasa banyak dosa, pengen diampuni dosanya oleh Allah, kesempatan itu ditawari oleh Allah, gak diambil. Berarti dia maaf besok ya Bu ya. Kalau sekarang terserah Ibu, besok mah ya buat kita mabuk orang yang mengaku banyak dosa. Ya minimalah lakukan dosa. Lakukan puasa. Habis puasa Ustaz saya dosa lagi. Manusiawi, tapi segera bertobat lagi dan perbaiki diri. Setuju? Insya. Yo, apalagi yang ketiga, apa saja di Arafah itu yang terjadi? Doanya mustajab. Doanya mustajab. Ustadz, apa berlaku bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji saja ketika berdoa mereka diijabah? Tidak. Buat kita yang ada di tanah air ini pun ketika kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Khairud doa yaum Arafah. Kata baginda Rasul, sebaik-baik doa di hari Arafah. Mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Maka saya pernah sampaikan, Bu, dalam manasik haji, saya sampaikan jamaah ketika datang hari Arafah, kita nih di satu sisi beruntung, tapi di sisi yang lain ada setan yang selalu menggoda kita supaya hari Arafah yang disebut dengan hari terbaik sepanjang 1 tahun itu digoda kita supaya jangan dekat dengan Allah. Siapa yang menggoda kita itu? Setan, Bu. Jadi maaf tuh, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang wukuf di Arafah besok itu bukan berarti